Gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan oleh para penggugat selaku ahli waris tanah warisan, dengan dasar sebagai berikut. Tergugat 1 telah melakukan transaksi jual beli tanah warisan tanpa sepengetahuan para penggugat, dan nilai transaksi jual beli di bawah harga NJOP. Tergugat 2 selaku bank komersil menyetujui pengajuan kredit. Tergugat 1 dalam proses transaksi jual beli tanah warisan. Tergugat 3 selaku notaris membuat akta keterangan waris dan kuasa jual tanpa diketahui para penggugat. Tergugat 4 selaku notaris rekanan bank komersil telah membuat akta jual beli tergugat 1. Tergugat 5 selaku BPN telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama tergugat 1 dan sertifikat hak milik tersebut telah dibebankan hak tanggungan oleh bank komersil. Sidang perkara perdata dengan register perkara nomor 22/PDTG/2025/PN JKT PST akan segera dimulai. Majelis Hakim akan segera memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Persidangan perkara nomor 22/PDTG/2025 PN Jakarta Pusat dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Persidangan perkara nomor 22/PDTG/2025 PN Jakarta Pusat hari ini kita mulai. Hari ini persidangan pertama. Untuk pertama kali majelis akan memeriksa daftar hadir. Untuk penggugat 1 hadir. Kami kuasa dari penggugat 1. Untuk penggugat 2 hadir. Kami kuasa dari penggugat 2. Oke, untuk penggugat hadir lengkap ya. Untuk tergugat 1 hadir. Kami kuasa hukum dari tergugat 1 hadir. Untuk tergugat 2 hadir. Kami kuasa hukum dari tergugat 2 hadir. Untuk tergugat 3 hadir. Kuasa hukum dari 3 hadir. Untuk tergugat 4 hadir. Kami kuasa hukum tergugat 4 hadir. Untuk kuasa hukum untuk tergugat 5 hadir. Kami kuasa hukum tergugat 5 hadir. Oke ya, untuk seluruh pihak sudah hadir karena kuasanya yang hadir. Pertama-tama majelis hakim akan memeriksa surat kuasa. Silakan dari penggugat 1 untuk menyerahkan surat kuasa. Jadi boleh. Untuk penggugat 2 silakan. Untuk tergugat 1 silakan. Izin yang boleh. Oke. Makasih ya. Untuk tergugat 2 silakan. Untuk tergugat 3 silakan. Untuk tergugat 4 silakan. Untuk tergugat 5 silakan. Karena surat kuasa dari para pihak majelis hakim sudah menyatakan lengkap, maka cara selanjutnya kita masuk ke proses mediasi. Sebelum pertama-tama majelis hakim akan menjelaskan mengenai penjelasan tentang mediasi. Selanjutnya majelis akan bertanya kepada para pihak apakah sudah punya mediator atau diserahkan kepada majelis. Terkait mediator kami serahkan ke majelis untuk menentukan. Terima kasih. Untuk penggugat 2? Untuk mediator kami serahkan kepada majelis. Untuk tergugat 1 bagaimana? Izin yang mulia, kami dari kuasa tergugat 1 kami serahkan ke majelis hakim. Untuk tergugat 2? Baik yang mulia, untuk tergugat 2 kami menyerahkan kepada majelis yang mulia. Untuk tergugat 3? Izin majelis untuk tergugat 3 mediator kami serahkan ke majelis hakim. Untuk tergugat 4? Izin yang mulia, untuk tergugat 4 untuk mediator kami serahkan kepada majelis hakim.
Tergugat 5. Izin yang mulia tergugat dimusnahkan. Oke, majelis akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan yang akan menjadi mediator untuk para pihak. Setelah majelis hakim bermusyawarah, majelis hakim menunjuk Ibu Eugenia Sani Gisela sebagai mediator. Nanti setelah proses persidangan ini silakan berkomunikasi dengan mediator diantar oleh panitera pengganti. Sebelum sidang ditutup, ada yang mau disampaikan dari penggugat 1? Dari kami cukup. Dari penggugat 2? Izin yang mulia terkait dengan penggugat 2 saat ini sedang berada di luar negeri, apakah harus wajib hadir dalam proses mediasi? Mengenai kehadiran dari para prinsipal, silakan berkomunikasi dengan mediator. Nanti majelis hakim hanya menerima hasilnya saja. Baik, Oke. Dari tergugat 1? Izin yang mulia, kami dari tergugat 1 izin meminta konfirmasi apakah data prinsipal kami bisa dihadirkan atau diwakilkan saja. Itu silakan sama ya dengan penggugat 2, silakan berkomunikasi. Kalau memang mau diwakilkan, silakan koordinasi dengan mediator. Terima kasih. Dari tergugat 2, 3, dan 4 serta 5, ada yang mau disampaikan atau sudah cukup? Cukup yang mulia. Karena sudah tidak ada lagi yang disampaikan, dengan demikian sidang hari ini kita tutup, menunda sampai mendengar hasil proses mediasi dari mediator. Sidang selesai dan ditutup. Baik, izin Bu Sani, perkenalkan saya panitera pengganti dalam perkara nomor 22 garing PDTG garing 2025 PN Jakarta Pusat. Jadi pada hari ini saya ingin menginformasikan kepada Ibu Sani bahwa Ibu telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara nomor 22 oleh Majelis Hakim dan rencananya mediasi tersebut akan dilaksanakan pada hari ini. Baik, untuk para pihak untuk silakan masuk. Baik. Baik, para pihak, penggugat dan para tergugat silakan memasuki ruangan mediasi di mana saat ini Ibu Sani selaku mediator telah menunggu. Silakan. Silakan Bapak Ibu mengambil tempat duduknya masing-masing. Dari pihak penggugat bisa duduk di sebelah sini, pihak tergugat bisa duduk di sebelah kiri saya. Baik, selamat siang kepada Bapak-Bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Arnold selaku panitera pengganti dalam perkara Akuo, dan di sebelah kanan saya terdapat Ibu Sani selaku mediator dalam perkara Akuo. Sebelum saya melanjutkan, di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak-Bapak semua, apakah Bapak-Bapak semua ini merupakan kuasa hukum dari para penggugat maupun para tergugat atau hadir juga dari prinsipalnya masing-masing? Baik, terima kasih Pak Panitera Pengganti maupun Bu Hakim Mediator. Untuk hari ini berhubung prinsipal kami dari penggugat 1 belum dapat menghadiri mediasi hari ini. Jadi untuk hari ini kami hanya selaku kuasa hukum dari penggugat 1. Mungkin seperti itu sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Panitera Pengganti dan juga Ibu Mediator, terima kasih. Kami selaku kuasa hukum dari penggugat 2, yaitu Ibu Gemalia Kipangistu, yang mana beliau sebagai penggugat 2, kebetulan saat ini beliau sedang berada di luar negeri, jadi dia memberikan kuasa atau kuasa hukum kepada saya. Baik, selanjutnya kalau dari pihak tergugat bagaimana? Baik, izin Pak Panitera Pengganti dan Ibu Hakim Mediator. Kami selaku kuasa hukum tergugat 1, Ibu Indri Wulandari hadir selaku kuasa hukum, namun yang bersangkutan atau prinsipal kami belum bisa hadir untuk hari ini. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan hadirkan prinsipal. Terima kasih. Baik, terima kasih Panitera dan Ibu Hakim Mediator. Kami selaku kuasa hukum tergugat 2, Ibu Kalina Lobe yang dari Bank Komersial, saat ini beliau belum bisa hadir untuk kesempatan mediasi kali ini. Untuk selanjutnya kami akan segera dapat menghadirkan beliau. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Panitera Pengganti dan Yang Mulia Hakim Mediator. Untuk saat ini prinsipal kami belum bisa hadir dikarenakan sedang bekerja. Karena prinsipal kami ini sebagai tergugat ketiga selaku sebagai notaris. Mungkin di mediasi berikutnya kami akan hadirkan prinsipal kami. Terima kasih. Pada sore hari ini
sebagai kuasa hukum hadir untuk mewakili prinsipal kami yang tidak dapat hadir pada hari ini, yaitu Bapak Fadli Amaryanto. Terima kasih. Terima kasih. Bersaudara, saya Fadli Naim dari BPN Jakarta Pusat sebagai tergugat 5 dalam kasus ini. Baik, terima kasih. Saya Christian Budiman selaku kuasa hukum dari BPN Jakarta Pusat. Terima kasih. Baik, dikarenakan belum lengkapnya prinsipal, maka izinkan saya untuk menentukan langsung jadwal mediasi berikutnya. Baik Bu Mediator, kami setuju atas waktu yang ditentukan oleh Hakim Mediator. Baik Bu, kami dari kuasa hukum tergugat 1 sepakat dengan agenda atau tanggal yang sudah dijadwalkan. Terima kasih. Maka kita putuskan ya untuk hari Senin tanggal 30 Juni 2025 pukul 9 pagi. Kita bertemu di sini kembali di ruang mediasi dan pastikan untuk para prinsipalnya untuk hadir ya, Bapak-bapak sekalian. Baik. Dan Bapak-bapak di sini dimohonkan untuk mendampingi prinsipal dalam proses mediasi yang akan datang. Bagaimana? Baik, kami setuju. Baik. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya proses mediasi di hari Senin tanggal 30 Juni tahun 2025 pukul 9 pagi di ruang mediasi PN Jakarta Pusat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai proses mediasi dalam perkara nomor 22 tahun 2015, mohon Bapak Ibu semuanya untuk mengisi terlebih dahulu daftar hadir di meja ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin dari penggugat terlebih dahulu. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita memulai sesi mediasi kita pada siang hari ini, perkenalkanlah saya, memperkenalkan diri, nama saya Eugenia Shade Gisela. Bapak Ibu sekalian dapat memanggil saya Shani. Dan sebelum saya memulai, saya persilakan Bapak dan Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Mediator atas waktunya dan kesempatannya. Perkenalkan, sebelumnya saya penggugat pertama, saya Haikal Dirmansyah. Saya ditemani dengan lawyer saya. Sebelah kiri saya ada Bapak Andi Taslim dan sebelah kanan saya ada Bapak Jul Hair. Terima kasih Ibu, sedikit saja pengenalannya dari saya. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Julfikar selaku kuasa hukum dari Ibu Gemalia Aji Pangestu yang dalam hal ini selaku penggugat 2. Izin Bu, saat ini penggugat 2 sedang berada di luar negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, kami dari kuasa hukum tergugat 1, nama saya Rizky Arista Surawan, hadir bersama kami prinsipal langsung. Mungkin langsung diperkenalkan dari prinsipal. Izin menyampaikan, perkenalkan saya tergugat 1 atas nama Ibu Indri Wulandari. Selamat siang, izin Ibu Mediator. Kami Ahmad Arafah selaku kuasa hukum tergugat 2. Saat ini kami menghadirkan langsung prinsipal. Mungkin dapat masuk ke langsung. Silakan. Saya Erina Lande datang bersama kuasa hukum saya. Selamat siang Ibu Mediator. Saya langsung prinsipal dari tergugat 3 berhubung kuasa hukum saya tidak bisa hadir. Terima kasih. Selamat siang Ibu Mediator. Saya di sini Efraim Serbakti sebagai kuasa hukum tergugat 4 yang mohon maaf pada hari ini tidak dapat hadir, yang bernama Bapak Fadli Amaryanto. Saya mendapat kuasa penuh untuk mewakili beliau di sidang mediasi pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan
diri saya dengan Christian Budiman selaku kuasa hukum dari BPN yang dimana beliau hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sebagai jurusan lain dari Badan Pertanahan Negara Jakarta Pusat sebagai tergugat 5. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Perlu saya jelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator, seperti pada sidang pertama bahwa Bapak dan Ibu telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah pihak yang netral yang akan membantu memfasilitasi dan negosiasi untuk mencari titik temu atau win-win solution. Sebelum saya memulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian. Di mana salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon untuk pihak yang lain untuk dapat mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Kedua, setelah itu saya akan coba untuk mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam agenda tahap negosiasi. Lalu yang kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau kakus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar, begitu dengan sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga bersikap netral di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Sampai sini, apakah Bapak dan Ibu sekalian setuju dengan tata tertib tersebut? Dari kami setuju. Ya, dari kami penggugat 1 setuju. Dari kami penggugat 2 setuju. Kami dari tergugat 1 setuju. Kami dari tergugat 2 setuju. Saya dari tergugat keempat setuju. Kami dari tergugat 5 setuju. Baiklah, selanjutnya kita mulai sesi mediasi pada siang hari ini ya. Bagaimana kalau kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Haikal untuk menyampaikan keterangannya. Apakah Ibu Indri setuju? Silakan Bu, tapi nanti akan ada kesempatan saya untuk menjelaskan juga ya Bu. Iya Bu, setelah mendengarkan pendapat dan keterangan dari Bapak Haikal dan kuasa hukum penggugat 2, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu untuk berbicara. Bagaimana Bu? Baik, thank you. Baik, Bapak Haikal, silakan. Baik, terima kasih Ibu Mediator atas waktunya. Saya akan menjelaskan duduk perkaranya, mungkin tidak terlalu detail. Saya akan singkat saja, nanti akan selebihnya akan dijelaskan oleh lawyer saya. Dapat saya jelaskan kronologis masalahnya ialah sebenarnya masalah ahli waris sengketa jual beli tanah, yang dimana kakak saya almarhum kakak saya menjual tanah kepada tergugat 1 tanpa sepengetahuan saya selaku ahli waris dan juga penggugat 2 selaku adik saya yang sedang di luar negeri, Ibu Gemalia. Kami merasa kami tidak diikutsertakan dalam hal ini, jadi kami merasa kami sangat dirugikan, yang dimana jual beli tanah ini yang tertera di NJOP sebesar 6,5 miliar, tetapi pada dasarnya yang hanya dibayarkan sebesar 2,2 miliar, yang dimana kami sekarang ini ingin menuntut hak kami karena kewajiban kami sudah kami berikan. Ya, surat tanah sudah diambil dan kami hanya meminta hak kami sebesar sisanya dari pembayaran 2,2 miliar itu.
menyelesaikannya secara kekeluargaan. Kalau memang tidak ada diterima jalan temu, mungkin kami akan mengajukan ini kepada pengadilan negeri. Selebihnya saya itu yang bisa sampaikan. Dilanjutkan nanti oleh kuasa saya, Bapak Andi. Terima kasih. Bisa saya tambahkan sedikit, Bu Hakim Mediator terhormat, bahwa pada dasarnya mungkin seperti yang diterangkan oleh prinsipal kami, duduk perkaranya memang seperti itu, yang dimana tergugat satu ini membeli tanah warisan yang memang objek tanah dan bangunan tersebut merupakan warisan daripada prinsipal kami ini, yakni penggugat 1 maupun penggugat 2. Di dalam jual beli tersebut memang tanpa sepengetahuan daripada prinsipal kami. Nah, tadi di NJOP yang 6,5 miliar itu, faktanya almarhum kakak kandung dari prinsipal kami ini hanya menerima 2,2 miliar. Terlebih lagi di dalam proses jual beli tersebut yang dilakukan oleh tergugat 3 ini yang selaku notaris yang memproses itu, dari akte keterangan waris itu memang sama sekali tidak melibatkan daripada prinsipal kami. Terlebih pula akte kuasa jual menurut pihak dari prinsipal kami itu sama sekali mereka nggak pernah dilibatkan terhadap itu. Makanya itulah yang menimbulkan bagi pihak prinsipal kami merasa dirugikan dengan adanya jual beli tersebut. Karena seharusnya memang ketika memang pihak dari tergugat 1 ini merasa bahwa dirinya ini merupakan pembeli yang beritikat baik, tentunya itu melibatkan prinsipal kami dalam proses jual beli tersebut. Makanya di dalam perkara ini prinsipal kami penggugat 1 maupun penggugat 2 merasa sangat dirugikan. Makanya di dalam gugatan kami ini kami meminta untuk jual beli tersebut untuk dibatalkan. Seperti itu. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau nambahkan sedikit mengenai ini. Kami juga merasa dirugikan kepada tergugat 3 yang dimana serta-merta mengeluarkan surat ahli waris yang saya pribadi, ada adik saya yang tidak datang, tiba-tiba ada di dalam kuasa waris itu. Jadi saya mungkin juga ingin mempertanyakan kepada tergugat 3 bagaimana prosesnya kok bisa gitu surat itu keluar gitu. Terima kasih. Sedikit saja saya tambahkan selaku penggugat 2 dalam hal ini. Duduk persoalan tersebut mungkin secara komprehensif barusan telah dijelaskan oleh penggugat 1 maupun kuasa hukumnya. Saya hanya mempertegas saja berdasarkan informasi yang disampaikan oleh klien kami, bahwasannya klien kami juga merasa sangat dirugikan dalam perkara ini. Dia tidak pernah dilibatkan terkhusus dalam pembuatan surat keterangan waris. Itu saja tambahannya Ibu Hakim Mediator. Baik, jadi sebenarnya inti masalah itu adalah penggugat 1 dan penggugat 2 itu merasa dirugikan karena tanah warisnya yang sebenarnya hak kalian juga para penggugat itu diperjualbelikan seperti itu oleh tergugat 1. Apakah benar? Iya, betul Ibu Hakim Mediator, sangat benar dan sangat dirugikan klien kami. Baik, apakah ada penjelasan lagi yang ingin disampaikan dari penggugat 1 dan penggugat 2? Mungkin bisa sedikit saya tambahkan. Baik. Bu Hakim Mediator, bahwa pada dasarnya kami ingin hanya sedikit gambaran terhadap duduk perkara kami ya, bahwa di dalam jual beli tersebut pihak dari tergugat 1 ini mengajukan kredit ke tergugat 2 selaku bank komersil untuk melakukan transaksi jual beli tersebut dengan selaku penjual yakni almarhum dari kakak kandung prinsipal kami. Dan notaris yang melakukan membuat akte jual beli tersebut merupakan notaris yang berkanan dari bank komersil itu, yang dimana di sini termasuk pihak dari tergugat 4. Dan ternyata di dalam objek tanah dan bangunan ini telah diubah atas nama tergugat 1 di dalam notaris. Makanya kami juga mempertanyakan itu, memasukkan ke dalam pihak dari BPN selaku tergugat 5. Dan sekarang karena memang objek ini telah diadukan di pihak bank komersil yakni selaku tergugat 2, sekarang objek itu telah menjadi objek hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan yang dari pihak tergugat 2. Mungkin seperti itu yang bisa kami tambahkan sementara, Bu Hakim Mediator. Terima kasih. Bagaimana dengan penggugat 2?
kuasa hukum penggugat 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Hakim Mediator. Sementara dari penggugat 2 cukup. Jadi dari para penggugat, apa yang diharapkan dalam mediasi ini? Penyelesaian apa yang diharapkan? Oke, baik. Terima kasih Ibu Mediator. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa permintaan kami sederhana ya. Permintaan kami ialah kami ingin hak kami dibayarkan. Kekurangan dari sesuai dengan harga NJOP tersebut 6, miliar, yang baru dibayar 2,2 miliar. Kami hanya meminta kekurangan dari sisa pembayaran yang belum dibayarkan dulu. Gitu. Hanya itu. Selebihnya saya mungkin akan serahkan kepada lawyer saya untuk menjelaskan lebih detail apa maksud dan tujuan kami. Terima kasih. Terima kasih Hakim Mediator, bahwa pada dasarnya sama seperti yang diutarakan tadi oleh klien kami, karena memang pada dasarnya di dalam proses jual beli tersebut prinsipal kami ini tidak dilibatkan. Tentunya memang kami merasa bahwa prinsipal kami merasa bahwa jual beli tersebut tidak sah, dan kembali lagi yang terhadap harga di NJOP itu yang memang harganya 6,5 miliar itu, ternyata pada kenyataannya almarhum kakak kandung dari prinsipal kami ini hanya menerima 2,2 miliar. Jadi kami pada dasarnya tetap membuka ruang ketika memang ada etikat baik daripada tergugat 1 untuk menyelesaikan itu. Tentunya kami bisa saja apa yang menjadi penawaran dari tergugat 1 seperti itu. Hakim Mediator, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Hakim Mediator. Terkait dengan penyelesaian apa yang kami mohonkan, bahwasannya kami sependapat dengan penggugat 1 bahwa jual beli tanah tersebut itu memang tidak sah dan harus dibatalkan. Sesuai dengan apa yang ada dalam substansi isi gugatan kami, maka hal tersebut itulah yang kami inginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari para penggugat beserta kuasa hukumnya, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada tergugat 1 untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Mediator. Saya akan menjelaskan tentang konflik ini. Jadi begini ceritanya Bapak dan Ibu. Saya awalnya berkenalan dengan almarhum kakak kandung dari penggugat 1 dan penggugat 2. Almarhum datang ke rumah saya menawarkan tanah dan bangunan karena almarhum sedang dalam butuh uang. Karena saya sudah mengenal baik almarhum, saya percaya dengan almarhum, lalu saya bersedia membeli tanah tersebut, dan pada waktu itu almarhum sudah membawa surat-surat yang sesuai dengan objek tanah tersebut. Setelah saya cek surat-surat tersebut sudah lengkap, maka kami menentukan waktu dan melakukan transaksi jual beli di bank komersil dan dihadiri oleh pihak penjual, yaitu almarhum. Lalu saya sebagai pihak pembeli serta notaris yang merupakan rekanan pihak bank menyetujui untuk melakukan pembayaran sejumlah 2,2 miliar. Terima kasih Ibu. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu Hakim Mediator, Bapak Panitra. Jadi perlu kami sampaikan di sini selaku perwakilan dari tergugat 1 ya, bahwa persoalan ini muncul akibat adanya kesalahpahaman. Namun perlu kami garis bawahi di sini bahwa dokumen-dokumen yang dulu sempat diserahkan oleh almarhum semasa hidupnya itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pada intinya kami sudah cek dari akta kematian pewaris, kemudian bukti-bukti yang lain ya, surat keterangan waris pada saat itu ya, mungkin ahli waris pada saat itu memang menerangkan bahwa hanya beliau saja yang memang menjadi ahli waris pada saat itu, dan kami pun sudah membawa dokumen-dokumen tersebut ke notaris atau PPAT yang memang berwenang untuk membuat AJB. Dan setelah AJB itu dibuat, sudah kami proses juga untuk balik nama di BPN, yang mana dari peraturan perundang-undangan kami sudah sesuai dengan undang-undang terkait pertanahan dan terkait dengan undang-undang jabatan notaris. Jadi pada intinya kami tidak sependapat ya terkait dengan adanya pernyataan bahwa tindakan kami itu seperti ilegal seperti itu ya. Jadi mohon untuk bisa diklarifikasi di sini, dan intinya apa yang kami lakukan di sini adalah kami mewakili
klien kami sebagai pembeli yang beritikat baik. Terima kasih. Baik, jadi sebenarnya tergugat satu itu sebelumnya memang teman baik ya dari almarhum para penggugat. Betul Ibu, saya berteman baik dengan almarhum penggugat 1 dan penggugat 2. Oh, makanya jadi mau beli tanah dari almarhum? Betul. Baik. Apakah ada tambahan lagi dari tergugat 1? Baik, mungkin intinya kami menyatakan bahwa pembeli kami atau klien kami ini adalah pembeli yang bertikat baik. Jadi pada intinya apa yang sudah dilakukan almarhum semasa hidupnya itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Baik, apabila sudah cukup, kita lanjutkan kepada tergugat 2 ya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan data-data dan dokumen-dokumen yang kami punya terhadap tanah yang menjadi objek sengketa ini, memang pada dasarnya sudah sesuai dengan prosedur. Oleh sebab itu, pengajuan kredit untuk jual beli rumah sebesar 2,2 miliar rupiah kami proses dan tergugat 1 termasuk selaku penjamin dan kredit bersedia menanggung segala akibat dan konsekuensi hukumnya. Jadi dalam hal ini kami merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Terima kasih. Jadi terhadap tanah yang disengketakan ini, apakah telah dilakukan pengingatan hak tanggungan? Iya benar Bu. Baiklah, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau tidak ada, kita langsung lanjut ke tergugat 3 ya. Silakan. Terima kasih wakil mediator. Memang saya betulnya sebagai notaris yang telah membuat surat kuasa. Di sini saya telah menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana yang telah diperintahkan oleh undang-undang. Dan di sini juga sebagai saya lihat bahwa di sini almarhum kakak kandung penggugat 1 dan penggugat 2 telah memperlihatkan dokumen-dokumen kepengurusan dan pengurus surat kuasa sebagaimana telah saya cocokkan dengan dokumen aslinya. Sebagai di situ saya lihat sudah sesuai dan saya menjalankan apa sesuai dengan perintah undang-undang. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita langsung lanjut aja. Kita mendengarkan penjelasan dari tergugat 4. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Ibu Mediator. Di sini saya mewakili klien saya, Bapak Fadli Amarianto. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Bahwa benar telah terjadi jual beli tanah antara almarhum kakak kandung dari penggugat 1 dan penggugat 2. Dan dengan klien saya sebagai notaris selaku PPAT dalam akte jual beli tersebut. Perlu kami terangkan bahwa klien saya selaku PPAT yang membuat akte jual beli tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak dan dihadiri juga oleh kedua belah pihak. Jadi tentunya klien saya di sini menerbitkan akte jual beli tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan klien saya di sini selaku notaris PPAT merasa sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan langsung mendengarkan penjelasan dari tergugat 5. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Mediator atas waktu yang diberikan. Kami dari tergugat 5 hanya ingin menyampaikan bahwasanya memang objek tanah sengketa tersebut saat ini sudah ada sertifikat hak miliknya atas nama Ibu Indri Wulandari, dan saat ini menjadi sertifikat hak tanggungan oleh Bank Komersil. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Mohon izin kepada Hakim Mediator. Saya selaku sebagai kuasa hukum dari BPN Jakarta Pusat ingin menyampaikan 3 poin penting di mana mengapa sertifikat tanah itu bisa dikeluarkan. Yang pertama, mutlak di sini namanya kepastian hukum dan perlindungan hak. Ya, ini adalah fungsi utama sertifikat tanah yang kami keluarkan dan pihak BPN keluarkan. Dengan adanya sertifikat pemilik tanah, ini memiliki bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan asetnya. Kemudian yang kedua, yakni menjadi alat bukti untuk transaksi dan jaminan kredit. Bahwa mutlak di sini sertifikat tanah adalah dokumen yang sangat penting dalam setiap transaksi yang melibatkan tanah seperti jual beli, hibah atau warisan.
Tanpa sertifikat transaksi tersebut akan sangat beresiko dan tidak sah. Kemudian terkait dengan peningkatan nilai ekonomi tanah, dengan adanya sertifikat, tanah memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan mudah diperjualbelikan, sehingga tanah yang bersertifikat lebih menarik bagi calon pembeli atau pemilik karena kepastian hukumnya mutlak sudah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Pusat. Demikian dari kami, Bu Hakim Mediator. Terima kasih. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari para pihak, yang pada pokoknya itu adalah para penggugat itu mempermasalahkan terkait harta warisan yang mereka miliki, yang mereka klaim, yang pada perkara ini telah dijual oleh almarhum kakak kandungnya kepada tergugat 1. Dan yang ternyata tanah tersebut juga telah dijaminkan oleh bank komersil ya. Yang menurut penggugat 1 dan penggugat 2, dari harga tanah NJOP sebesar 6,5 miliar hanya dijual beli dan menerima pembayaran sebesar 2,5 miliar dari tergugat 1. Apakah benar begitu? Benar. Benar ya. Baiklah, selanjutnya seperti apa yang telah Bapak dan Ibu jelaskan tadi. Untuk itu saya Hakim Mediator tetap berharap agar kiranya dalam proses mediasi ini para pihak menemukan titik temu atau win-win solution dari perkara ini. Silakan Bapak-bapak dari penggugat 1 dan kuasa hukum penggugat 2 agar dapat disampaikan terlebih dahulu penawaran yang dapat disampaikan terhadap permasalahan ini. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Hakim Mediator. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai ini, permintaan kami sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam gugatan kami. Namun kami juga tidak menutup pintu untuk mencoba untuk berupaya dengan kemungkinan dari permasalahan ini negosiasi atau bertikat baik. Intinya pada dasarnya saya pribadi tergugat 1 ingin meminta hak kami itu karena memang kami merasa sangat dirugikan terkait dengan perkara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hakim Mediator atas kesempatannya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh penggugat 1, bahwasannya kami dari penggugat 2 menginginkan terkait dengan harga tanah yang dalam NJOP itu 6 miliar, sedangkan yang telah dibayarkan itu kurang lebih sekitar 2 miliar. Itulah yang menjadi persoalan dari penggugat 2. Maka poinnya adalah penggugat 2 menginginkan agar kekurangan dari harga tanah tersebut itu dapat dibayarkan oleh tergugat 1. Demikian, terima kasih. Sedikit menambahkan Bu Hakim Mediator yang terhormat, bahwa pada dasarnya seperti yang dijelaskan oleh prinsipal kami tadi, prinsipal kami ini hanya ingin melihat bentuk itikat baik daripada tergugat 1, yang dimana memang di dalam gugatannya yang kami ajukan ini kami meminta untuk dibatalkan jual beli tersebut karena memang pada dasarnya kalau menurut kami itu tidak sesuai prosedur yang ada karena tanpa melibatkan ahli waris. Tetapi di sini kami masih membuka ruang supaya kita menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Nah, sedikit menambahkan bahwa memang di dalam NJOP itu 6,5 miliar. Nah, ternyata pihak dari AMA hanya menerima 2,2 miliar. Kalau toh nantinya pihak daripada tergugat 1 ini ingin memberikan bentuk itikat baiknya itu, kami hanya meminta pertanggungjawaban. Kami ingin menyampingkan ego kami dalam untuk membatalkan jual beli itu. Kami hanya meminta supaya kekurangan daripada 6,5 miliar itu yang hanya dibayarkan oleh tergugat 1 ini senilai 2,2 miliar itu, kami hanya meminta pertanggungjawaban ataupun itikat baik tergugat 1 ini menyelesaikan kekurangan dari pembayaran itu. Seperti itu. Terima kasih Hakim Mediator terhormat. Baik, dapat disimpulkan dari para penggugat juga menginginkan agar masa ini cepat selesai ya.
Dan bapak-bapak sekalian juga siap untuk mengesampingkan egonya agar jual beli tersebut dibatalkan. Namun dengan catatan para penggugat ingin agar kekurangan pembayaran tersebut dibayarkan oleh tergugat 1 kepada penggugat 1 dan penggugat 2 selaku ahli waris objek sengketa tersebut. Benar demikian? Mengenai penjelasan dari penggugat 1 dan kuasa hukum penggugat 2, apakah ada tanggapan dari penggugat 1? Baik Ibu Mediator, saya menyampaikan bahwa saya tidak setuju oleh penggugat 1 dan penggugat 2, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya, Pak Rizky. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami di sini menegaskan selaku kuasa hukum dari tergugat 1 bahwa kami berkeberatan ya adanya pembatalan sertifikat atau apapun ya. Apalagi di sini muncul suatu nominal yang memang tidak ada dalam kesepakatan sebelumnya. Jadi kami di sini menggarisbawahi kami sudah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami juga telah menerima sertifikat dari BPN nomor SHM nomor 022 tahun 2025. Jadi pada intinya kami berkeberatan apa yang disampaikan oleh pihak penggugat dan kami tidak ingin membayar atau menambahkan apapun di luar dari hal yang sudah disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli. Bentuknya seperti apa? Kalian ingin mempermainkan kami. Kalian ini saya tunggu-tunggu tidak ada itikat baiknya ya. Yang dimana kami menunggu sampai sekarang, sampai di ruang mediasi kalian seolah tidak merasa bersalah. Jelas-jelas di dalam keterangan kakak kami tertulis di sana 6,5 miliar yang tercantum di NJOP, lalu kalian hanya bayar 2,2 miliar. Lalu kalian sampai sekarang masih merasa belum bersalah. Mana itikat kalian? Kalau seperti ini caranya, Bu, mohon maaf ya, Bu. Kami rasa mediasi ini tidak cukup dan tidak penting menurut kami ya. Karena saya merasa penggugat 1 masih merasa tidak bersalah dan saya selaku penggugat 1 merasa kami sangat dipermainkan dengan apa yang telah disampaikan oleh tergugat 1. Mungkin selebihnya kami tidak akan mau mendengarkan mereka dan kami mungkin akan membatalkan terkait perkara ini karena memang tidak ada etikat baik dari mereka. Mereka seolah-olah menyalahkan kami dan mereka seolah membenarkan diri mereka. Jelas-jelas kami merasa dirugikan. Kurang lebih seperti itu dan kami merasa sepertinya tidak ada etikat baik, jadi kami ingin mengundurkan. Ya udah Bu, karena memang kami merasa bahwa mediasi hari ini seharusnya deadlock, udah nggak ada lagi yang harus dibicarakan. Kami sudah menjelaskan secara detail. Pihak dari tergugat 1 ini masih merasa bahwa dia pembeli yang beritikat baik. Dari segi beritikat baik mana yang dia maksud seperti itu? Ya udah kalau dari kalau memang seperti itu keinginan daripada pihak tergugat 1, ngapain kita mediasi sampai hari ini sudah? Untuk makanya kami tinggalkan ruangan. Bapak harap tenang. Seperti itu. Jangan emosi dulu. Kami akan meninggalkan ruangan ini karena tidak ada etikat baik. Jadi mohon maaf Ibu sebelumnya. Bapak harap tenang dan duduk kembali. Ini nggak ada penyelesaian dari Saya paham ada kekecewaan. Saya paham. Tapi mohon duduk kembali terlebih dahulu. Mohon duduk kembali. Saya menyadari pasti ada kekecewaan dari kedua belah pihak. Betul. Pada dasarnya memang ada kekecewaan. Tetapi kami sudah bersabar menyampaikan ego kami tidak ingin jual beli ini dibatalkan. Toh tergugat 1 ini masih merasa bahwa dia ini merupakan pembeli yang beretikat baik. Dari mana etikat baiknya? Proses daripada yang dilakukan oleh tergugat 3 saja tidak melibatkan prinsipal kami. Dari mana etikat baik? Dari mana yang dimaksud seperti itu? Ini hanya mempermainkan kami untuk hadir mediasi pada hari ini. Ngapain kita sampai hari ini kita duduk menunggu etikat baiknya? Ngapain kita di sini? Ya udah kami tinggalkan aja orang ini kalau seperti itu. Baik. Harap tenang, jangan emosi bapak-bapak sekalian. Saya menyadari pasti ada kekecewaan dari kedua belah pihak masing-masingnya. Namun pembicaraan kita ini sejauh ini sudah sangat positif dan konstruktif ya. Untuk itu saya rasa ini adalah saatnya untuk mengadakan pertemuan terpisah atau kaukus. Mungkin saya dapat mulai dari pihak tergugat terlebih dahulu ya. Bagaimana? Mau apa lagi? Apalagi yang Ibu bicarakan berdua yang saya tidak boleh ketahui?
Apakah ini tidak jadi suatu problem, Bu? Maksud saya, apa Ibu tidak akan mengesampingkan saya gitu? Atau Ibu mau berpihak pada mereka? Kenapa harus berdua berbicara tanpa saya harus ada? Kurang lebih seperti itu, Bu. Kayak sejujurnya merasa kayak ada seperti ada yang janggal seperti itu, Bu. Jadi maksud dari pertemuan terpisah ini atau KAKUS adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari masing-masing pihak secara lebih mendalam ya. Dan setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, nanti saya juga akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihak tergugat, begitu. Wah, bisa-bisa apa yang dibicarakan bisa bocor lagi. Jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian, apapun yang telah dibicarakan dalam KAKUS ini atau pertemuan terpisah tidak akan sampai kepada pihak lain. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan, bisa langsung disampaikan ke pihaknya langsung ya Ibu ya, Bapak. Saya tidak keberatan Ibu. Tidak keberatan? Kami tidak keberatan. Demikian saya akan bertemu dengan Ibu Indri terlebih dahulu ya, bersama dengan kuasa hukumnya untuk mendengarkan lebih mendalam apa yang menjadi alasan dan penyebab terjadinya tidak dapat membayar kekurangan dari harga jual beli tanah dan bangunan tersebut dan penolakan atas itu ya, pembatalan jual beli tanah Bapak Ibu. Oke. Betul. Baiklah, untuk para penggugat untuk dipersilakan untuk menunggu di luar. Terima kasih. Baik, tidak masalah Bu, kami menunggu di luar. Baik, terima kasih. Persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Mohon izin Ibu Hakim Mediator, kami tidak masalah Bu. Kalau begitu kami menunggu di luar. Demikian, terima kasih. Terus terang Bu, saya tidak keberatan atas sisa pembayaran yang akan saya berikan ke para penggugat karena pada dasarnya saya tidak ingin penjualan ini dibatalkan. Namun di sisi lain sepenuhnya memberikan kekurangan sesuai dengan nominal tersebut karena memang sebelum jual beli almarhum sudah sepakat untuk setiap biaya-biaya kepengurusan dokumen-dokumen seperti ahli waris, kuasa jual, dan pembayaran ke notaris termasuk akta jual beli dan pajak pembelian dan penjualan itu saya yang tanggung semuanya Bu. Karena memang pada saat itu almarhum sedang tidak mempunyai uang dan sedang butuh uang. Maka karena pertemanan saya dan almarhum, saya bersedia untuk membeli tanah dan bangunan tersebut. Pada intinya Bu, saya hanya mampu untuk memberikan ke para penggugat senilai 3 miliar rupiah karena pengeluaran saya pada saat pengurusan dokumen-dokumen tersebut kurang lebih sekitar 1 miliar. Kalaupun para penggugat sepakat dengan nilai tersebut, saya akan minta pengembalian kekurangan jual beli tersebut akan saya berikan secara bertahap ya Bu. Baik, terima kasih. Apakah ada pertimbangan dari kuasa hukum? Oke, terima kasih Ibu Mediator. Kalau dari kami selaku kuasa hukum dari tergugat 1, pada prinsipnya apa yang telah disampaikan oleh klien kami tersebut ya sesuai hukum, telah sesuai dengan peraturan undang-undangan. Dan kami menyampaikan, kita menegaskan bahwa kita memiliki itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini semua. Dan harapan kami pihak penggugat menyetujui proposal dari klien kami tersebut. Terima kasih. Baik. Jadi sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran ya Bapak Ibu sekalian, menurut saya sebaiknya Ibu bisa lebih terbuka dengan para penggugat karena mungkin aja setelah mendengarkan penjelasan Ibu mengenai ada kesulitan untuk pembayaran cash flow dan sebagainya macamnya, mungkin aja pihak mereka akan mengerti dan memberikan keringanan kepada Ibu seperti itu. Dan Ibu juga bisa sampaikan kepada mereka kalau Ibulah yang membayar pajak pembeli dan penjual pada saat itu. Selanjutnya, tadi kan Ibu sudah mention ya terkait pembayaran, ketersediaan untuk pembayaran. Nah, apakah Ibu bisa komitmen untuk menyelesaikan dengan cara bertahap dan tentunya dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama, Ibu? Baik Ibu, nanti akan saya sampaikan kepada pihak penggugat dan saya akan berkomitmen untuk menyelesaikan dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Baik, tentunya kan para penggugat juga akan mengharapkan dan meminta suatu penyelesaian yang konkret ya. Apakah Ibu sudah memikirkan atau sudah ada cara penyelesaiannya seperti apa? Meskipun pada saat ini saya sedang mengalami kesulitan cash flow dengan kondisi toko saya yang tidak cukup baik pada saat ini.
Tapi saya akan berjanji membayar kekurangan tersebut kepada para penggugat, Ibu. Namun saya masih meminta pembayaran bertahap. Saya cicil selama 5 bulan, dimulai dari bulan depan, Ibu. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Ibu sanggup untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut dengan senilai 3 miliar rupiah, karena Ibu juga sudah mengeluarkan biaya-biaya kepengurusan dokumen-dokumen dan membayar pajak penjual dan pembeli yang senilai kurang lebih 1 M ya Ibu ya. Betul. Dan Ibu mampu untuk membayar secara dicicil selama 5 bulan, dimulai dari bulan depan. Benar begitu? Benar, Ibu. Apakah Ibu bisa menyampaikan ke para penggugat, Ibu? Sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya Ibu ya. Pertemuan kaukus ini saya tidak dapat memberitahukan apapun kepada siapapun, kepada para pihak penggugat mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi sebaiknya Ibu bisa langsung sampaikan kepada para penggugat. Baik, Ibu. Segera saya akan memberikan informasi ini secara langsung kepada para penggugat. Baik, terima kasih Ibu. Kalau begitu selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dan penjelasan dari para penggugat ya. Baik, kalau begitu gantian kami akan keluar dari ruangan sidang ini. Terima kasih, Ibu. Baik, silakan. Terima kasih. Begini Bu, saya merasa kesal dan kecewa sebab di pertemuan mediasi ini sejujurnya kami sudah menyampaikan ego kami dengan berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dan kami pun hanya ingin dibayarkan sisa kekurangannya dari pembayaran jual beli tanah dan bangunan kepada tergugat 1. Kami pun sudah istilahnya sudah ikhlas dan legowo agar kiranya jual beli tanah dan bangunan ini tidak lagi dibatalkan. Seperti yang kita dengarkan tadi, kuasa hukum dari tergugat 1 merasa bahwa klien dia sudah berupaya untuk melakukan itikat baik, sehingga tadi kami kenapa sedikit agak berlebihan, agak marah, karena sejujurnya kami merasa kecewa karena pengharapan kami bukan statement yang seperti itu yang disampaikan oleh tergugat 1. Almarhum kakak saya kandung memang pada saat itu dalam posisi yang dibilang cukup sulit, situasinya sangat-sangat tidak baik, dan pada saat itu juga tidak tergugat 1 tidak membayarkan sisa dari pembayaran yang sudah sesuai dengan perjanjian di NJOP. Sekali lagi saya tegaskan kepada Ibu selaku hakim mediator, saya tergugat 1, penggugat 1 hanya ingin dibayarkan sisa dari apa yang sudah jadi perjanjian dan kekurangan dari sisa pembayaran. Selebihnya terima kasih Bu. Nanti mungkin akan dilanjut oleh kuasa hukum saya. Untuk selebihnya terima kasih. Benar Bu, kami bisa dibilang sangat-sangat kecewa atas statement dari tergugat 1. Maka kami terkait dengan kesepakatan ini, kami hanya ingin dibayarkan selisih kekurangan penjualan tanah dan dari bangunan tersebut. Poinnya kami sependapat dengan penggugat 1. Terima kasih. Demikian. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan dari kuasa hukum penggugat 2 ya. Sebelumnya kepada hakim mediator, kami selaku hakim kuasa penggugat 1 menambahkan bahwasanya pada dasarnya klien kami sudah mengesampingkan egonya dan mereka hanya menginginkan pembayaran kekurangan dari tanah tersebut. Jadi kalau menurut kami selaku kuasa hukum, ketika tergugat 1 tersedia untuk membayar, maka kita akan menemukan jalan untuk sepakat dan mediasi akan berakhir damai. Ditambah sebelumnya kan sudah ditambahkan bahwasanya adanya
kurang etikat baik gitu kan, ada transaksi jual beli tapi tidak dilibatkan juga ahli waris ini kan, dan juga pembayaran juga tidak dilakukan sebagaimana semestinya. Jadi yang mohon pertimbangan. Terima kasih. Baik, Ibu Mediator yang terhormat, pada dasarnya mungkin semua keinginan dari prinsipal kami sudah diutarakan tadi. Memang kita masih membuka ruang untuk ini berakhir dengan kekeluargaan atau damai. Intinya kami hanya ingin sisa pembayaran dari harga jual beli tanah tersebut dibayarkan oleh tergugat satu kepada prinsipal kami. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, jadi sebenarnya pengennya damai aja ya Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi kalau boleh saya memberikan saran ya Bapak-Bapak, sebaiknya Bapak-Bapak sekalian bisa mendengarkan penjelasan dari tergugat satu, karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari tergugat satu, maka Bapak-Bapak para penggugat ini dapat menyelesaikan masalah ini. Bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Kami kalau seperti itu kami setuju. Baik, sekian, terima kasih. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan tergugat satu maupun penggugat satu dan kuasa hukum penggugat dua, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengungkapkan usulannya. Izinkan saya untuk memulai dari para penggugat. Apakah tergugat satu setuju? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Seperti yang saya sudah utarakan dan sampaikan sebelumnya, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai sisa pembayaran dari jual beli tanah dan bangunan tersebut. Sekali lagi kami ulangi, kami sudah kesampingkan ego kami semua. Kami tidak ingin sebenarnya jual beli tersebut untuk dibatalkan. Kami hanya ingin sisa pembayaran kekurangan pembelian tanah tersebut dibayarkan secara tunai. Terima kasih. Baik, sedikit saya tambahkan Bu, bahwa memang dilihat dari perspektif hubungan hukum, penggugat satu maupun penggugat dua ini memiliki hak untuk menerima sisa pembayaran atas tanah tersebut, karena memang mereka merupakan ahli waris yang sah menurut hukum. Terima kasih. Kalau begitu, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada tergugat satu untuk mengungkapkan usulan. Baik, seperti yang sudah saya bicarakan tadi, bahwa saya bersedia untuk membayar sisa pembayaran jual beli atas tanah tersebut dengan cara menyicil, dikarenakan saya sedang mengalami cash flow dari keuangan toko saya. Saya juga sudah mengeluarkan biaya-biaya pengurusan dari dokumen-dokumen seperti akte notaris dan pajak pembelian dan penjualan yang kurang lebih senilai 1 miliar rupiah. Mudah-mudahan angka yang saya tawarkan dapat diterima oleh para penggugat satu dan penggugat dua. Saya juga berkomitmen untuk melakukan pembayaran 3 miliar tersebut secara menyicil selama 5 bulan dimulai dari bulan depan. Terima kasih Ibu. Jadi tergugat satu merasa yakin ya bahwa keadaan keuangan Ibu bisa untuk melakukan sisa pembayaran tanah tersebut? Iya Ibu. Baik, kalau seperti itu penawaran dari pihak tergugat satu, kami para penggugat sejujurnya bersedia untuk menerima tawaran apa yang sudah disampaikan oleh penggugat satu, yang itu kiranya sisanya akan dibayar sebesar 3 miliar. Karena memang almarhum kakak kami juga sudah menerima pembayaran sebelumnya sebesar 2,2 miliar dan sudah menjual tanah tersebut kepada tergugat satu, maka kami menerima atas masukan dan saran apa yang disampaikan oleh tergugat satu. Namun di sini kami hanya ingin memastikan dari apa yang tadi disampaikan oleh tergugat satu, sisa pembayarannya akan dibayarkan 3 miliar. Cara
cara perhitungannya seperti apa, nanti mekanismenya seperti apa pembayarannya. Yang kami ingin pastikan hanya itu sih Bu. Maksudnya mereka sudah siap bayar 3 miliar dan kami juga siap untuk menerima. Kami hanya ingin memastikan bagaimana proses mekanisme pembayarannya nanti. Terima kasih. Bagaimana Ibu tergugat 1 menanggapi pernyataan dari penggugat? Baik Ibu, terima kasih. Jika para penggugat menyetujui kalau saya akan membayar sebesar 3 miliar tersebut dengan cara cicilan, mungkin bulan depan saya akan memberikan pembayaran sebesar 1 miliar rupiah, bulan berikutnya sebesar 500 juta rupiah. Selama 4 bulan mungkin sudah lunas Bu cicilan tersebut. Terima kasih Ibu. Tampaknya tergugat 1 telah memiliki usulan yang cukup konkret ya. Bagaimana para penggugat, apakah memiliki tanggapan untuk usulan tergugat 1 tersebut? Baik, terima kasih Bu Hakim Mediator, bahwa memang pada dasarnya prinsipal kami tidak keberatan kalau cara pembayaran yang ditawarkan oleh tergugat 1 tadi secara mencicil. Cuma yang kami perlu tegaskan juga bahwa untuk menjamin cicilan itu memang betul-betul dijalankan. Tentunya kami juga meminta jaminan apa yang bisa diberikan kepada prinsipal kami sembari menunggu cicilan tersebut selesai ataupun lunas. Jadi seperti itu, kami hanya menginginkan jaminan Wakil Mediator. Terima kasih. Berarti benar begitu para penggugat? Benar Bu. Benar Bu. Baik. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya ya, dan sudah semakin dekat dengan titik temu. Pertama, para penggugat telah menyetujui angka 3 miliar dari penawaran tergugat 1. Dan yang kedua, tergugat 1 bersedia untuk melakukan pembayaran secara bertahap dan dimulai pembayaran bulan depan sebesar 1 miliar rupiah. Dan bulan berikutnya sebesar 500 juta selama 4 bulan hingga lunas. Dan yang ketiga, para penggugat menginginkan adanya jaminan pembayaran berupa jaminan pribadi dari tergugat 1. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Apakah negosiasi hari bisa kita lanjutkan, Bapak Ibu? Ya baiklah Ibu Mediator, setelah saya pertimbangkan bagaimana kalau saya jaminkan sertifikat tanah saya yang terletak di Jakarta Selatan kepada para penggugat sampai cicilan pembayaran tanah saya tersebut lunas. Ya, menurut saya walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak-Bapak sekalian harapkan ya sebelumnya, akan tetapi masing-masing pihak telah berkompromi dan sudah menemukan titik terang ya. Untuk itu kiranya para pihak mempertimbangkan adanya penyelesaian secara kekeluargaan tanpa proses yang panjang melalui persidangan. Jadi kiranya saya berharap penawaran dari tergugat 1 dapat diterima oleh para penggugat. Bagaimana para penggugat? Baik, kami menerima. Oke, jadi para penggugat dan juga tergugat telah sepakat mengenai cicilan pembayaran tergugat 1, yang itu dimulai dari bulan depan. Pembayaran awal itu 1 miliar dengan jumlah per bulannya itu 500 juta rupiah selama 4 bulan, sehingga di bulan keempat cicilan tersebut akan lunas dan tergugat 1 akan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah miliknya yang terletak di Jakarta Selatan. Benar begitu Bapak dan Ibu? Betul Ibu, saya setuju. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut Bapak dan Ibu sekalian harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari kedua klausul tersebut Bu? Mohon untuk dijelaskan secara lebih detail dan lebih rinci Bu. Terima kasih. Baik, saya jelaskan sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan kalau untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan ke dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan lagi. Baik, kalau begitu apa yang disampaikan oleh Ibu Hakim Mediator,
karena memang dalam kesepakatan ini tidak ada atau belum ada poin yang disepakati oleh tergugat 1, maka kesepakatan ini memang harus dikukuhkan dalam putusan majelis hakim. Bagaimana tergugat 1 dan para tergugat? Apakah sudah setuju? Baik, saya setuju Ibu. Baik, mohon izin Ibu Hakim Mediator, kami kuasa hukum tergugat 2, 3, 4, dan 5 kami menyetujui itu. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan yang telah saya tanda tangani kepada majelis hakim ya, Ketua Majelis Hakim. Dan untuk hari sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitera. Baik, terima kasih. Baiklah, dengan demikian proses mediasi telah berakhir. Selanjutnya kita saling berjabat tangan dan terutama para penggugat dan tergugat 1 ya disambungkan dengan tali silaturahmi. Ya silakan, terima kasih. Baik, izin Yang Mulia, ini adalah laporan hasil mediasi dalam perkara Perdata nomor 22 2015 yang dimana hasilnya adalah perdamaian di antara para pihak. Oke, saya terima dulu berkasnya. Baik. Nanti kami kabari, saya bermusyawarah dulu dengan majelis hakim. Baik, terima kasih. Oke, saya dapat laporan dari Panitia Pengganti perkara kita nomor 22 tahun 2025. Para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Ini silakan mari kita pelajari apakah bisa ditingkatkan menjadi akta perdamaian karena mereka memohon untuk dikuatkan dalam akta perdamaian. Silakan dipelajari. Ya. Oke ya. Saya setuju. Setuju ya? Bisa kita tingkatkan dalam akta perdamaian. Saya minta aja untuk penandatanganan. Nanti kita sampaikan kepada mediator bahwa akta perdamaian ini, bahwa kesepakatan perdamaian ini bisa ditingkatkan dalam akta perdamaian. Sidang perkara nomor 22 PDTG 2025 PN Jakarta Pusat dibuka nyataan terbuka untuk umum. Sesuai agenda persidangan, hari ini adalah pembacaan akta perdamaian di mana kami majelis hakim menerima laporan dari mediator bahwa proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dan berdasarkan pengamatan majelis hakim bahwa kesepakatan perdamaian bisa ditingkatkan menjadi akta perdamaian sesuai dengan permintaan dari para pihak. Apakah betul itu terjadi kesepakatan perdamaian dari penggugat 1? Benar tercapai kesepakatannya. Benar terjadi kesepakatan yang mulia. Penggugat 2? Benar yang mulia. Dari tergugat 1? Benar yang mulia. Tergugat 2? Benar yang mulia. Tergugat 3? Benar yang mulia. Tergugat 4? Benar yang mulia. Tergugat 5? Benar yang mulia. Oke ya, karena kesepakatan perdamaian sudah berhasil dan dalam pasal kesepakatan perdamaian minta ditingkatkan menjadi akta perdamaian, maka selanjutnya majelis hakim akan membacakan akta perdamaian sebagai berikut. Putusan nomor 22 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Pusat. Dengan demikian, persidangan perkara nomor 22 PDTG 2025 PN Jakarta Pusat Majelis Hakim menyatakan ditutup.